Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maula Putih Hardanti dengan NIM 202101060040. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan dengan saya sendiri, Ahmad Fatikur Ridwan dan William Francisco akan mempresentasikan dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional. Di sini saya akan mengawali. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan lambang Pancasila, dan lambang tersebut Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Dan Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala benteng. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan bulu. Pengertian Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, dari negara, ideologi negara, atau staat side. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Francisco dengan NIM 2021010106037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi Mbak Dinda tadi. Sekarang kita menuju sumber hukum formal adalah bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Adapun yang termasuk sumber hukum formal yang berlaku ada beberapa berikut. Nomor 1, undang-undang. Nomor 2, kebiasaan atau hukum tak tertulis. 3, jurisprudensi. 4, traktat. Dan 5, doktrin. Selanjutnya kita melanjutkan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang berlaku bagi manusia setidak-tidaknya atas 4 unsur. 1, yakni norma moral. 2, norma agama. 3, norma etika. Dan 4, norma sopan santun. Dan terakhir, norma hukum. Kelompok tingkat norma menurut Hans Nawitzki tersebut sebagai berikut. Nomor 1, norma fundamental negara. Nomor 2, aturan dasar atau pokok negara. Yang 3, undang-undang. Yang 4, aturan pelaksanaan atau aturan otonomi. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5.
yaitu tentang Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara menjadi sumber hukum bagi pembentukan konstitusi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar negara menepati kedudukan sebagai norma tertinggi negara. Menurut Hamid S. At-Tamimi 1991, sebagai norma tertinggi, maka dasar negara mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi regulatif. Fungsi kedua yaitu fungsi konstitutif. Fungsi regulatif adalah sebagai tolak ukur untuk menguji apakah norma hukum yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi konstitutif. Fungsi konstitutif adalah fungsi sebagai pembentuk hukum bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut maka norma hukum di bawahnya akan kehilangan makna dari hukum. Kesimpulan, sebagai hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila yang tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bergantung dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan cara memaknai Pancasila itu sendiri. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.